Oke, sambil nunggu yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ma ba'du ikhwatal hibba wa talabar syalmu ta'ala. Saya absen dulu. Hanif, Haidar, Fatih, Fakhri, Farhan, Sidik, Lintang, Rosyid, Muad, Mufti, Ibnu, Lukman, Rifai, Amri, Naufal, Rama, Yakub, Subhan, Gozi, Sahban, Yahya, Yoga, Zaki, Fahri, Haidar, Rosyid, Muad, Ibnu, Rifai, ya. Kurang Muad, Rifai, sama Haidar. Kemana? Oh ya. Muad kemana Muad? Hah? Naftati wa nabda liqa'ana hadzal masa' bil basmalah. Waktu 30 menit kurang lebih. Saya serahkan ke Subhan untuk menyampaikan materinya. Fadhol. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja melanjutkan pembahasan yang tadi pagi. Itu yang pertama al-mushkilatul aniyah al-mahdudah al-muhaddadah, yaitu permasalahan insidental. Kemudian yang pertama yaitu al-mushkilatu at-talib ma ba'dahum ba'dah, yaitu permasalahan sama murid dengan yang lainnya. Kemudian yang kedua yaitu permasalahan kepribadian murid bersama guru. Lanjut ke lembar selanjutnya, yaitu ad-dawabit asasiyah li tu'amil ma'al mushkilah, yang artinya rambu-rambu atau inti, rambu-rambu dan inti dalam interaksi bersama permasalahan atau dalam menghadapi permasalahan. Sungguhnya, langsung paragraf bawahnya, lagot Rasamul Islam, yaitu sungguhnya gambaran Islam itu sebuah metode yang menyeluruh dan meletakkan rambu-rambu yang teliti atau yang rinci dalam tata cara berinteraksi kepada apa-apa yang terjadi di antara anak-anaknya. Secara umum, maka sungguhnya Islam telah memberikan pencegahan masalah-masalah atau perselisihan sebelum terjadi dan menutup semua bahaya-bahaya dan syariat di dalam permasalahan, juga memberikan dua hukumnya, yaitu makruh atau haram. Kemudian menuju paragraf yang selanjutnya, yaitu wa qad rakazal Islam aidan ala ta'rifi ba'dal wazamul iman wa man talabatahu min sifat, yaitu fokus dengan menggunakan atau menjelaskan beberapa penyempurnaan iman dan sifat-sifatnya. Sebagaimana contoh, yaitu mencintai saudara, tidak berdusta dan lainnya. Dalilnya yaitu hadis Nabi, la yu'minu ahadukum hatta
yuhibba li akhihi ma yuhibbul li nafsi. Yang kurang lebih artinya, tidaklah dikatakan beriman seorang di antara kamu sehingga mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Kemudian yang bawahnya, paragraf selanjutnya itu yang artinya fokus untuk memerangi akhlak tercela yang mana ia menjadi sebab permusuhan. Sebagaimana contoh yaitu tidak memata-matai, kemudian tidak ghibah ataupun tidak adu domba. Dalilnya surat Al-Hujurat ayat 12. Ini tadi poin apa aja? Tentang apa? Rambu-rambu apa? Yang bawahnya ini? Ini tadi rambu-rambu apa? Dua bit asasnya tadi rambu-rambu inti dalam berinteraksi dengan permasalahan. Nah, rambu-rambu pokok atau dasar-dasar rambu-rambu yang ditetapkan oleh Islam untuk mengatasi atau untuk bergelut dengan masalah. Bagaimana Islam itu memberikan tuntunan dan bimbingan kaitannya dengan muskilat? Yang pertama ada di paragraf pertama, kata kuncinya ada di bidar muskilah. Baris ketiga, ketemu? Paragraf pertama, bawahnya judul, baris ketiga, faqadin tanal islamu bidar muskilati awil khusumati qabla wuku'iha. Ketemu? Ketemu? Ya. Jadi antisipasi dalam Islam itu bagaimana cara kita bermuamalah dengan masalah. Yang pertama, Islam itu mengantisipasi dulu. Bagaimana cara antisipasinya atau tindakan preventifnya kalau bahasa kerennya itu? Yang pertama adalah bidar muskilah awil khusumati qabla wuku'iha. Menjauhi atau meninggalkan masalah atau perselisihan sebelum dia terjadi. Makanya dalam Islam kita mengenal ada satu metode penyimpanan hukum yang disebut dengan saddud dzara'i. Pernah dengar? Nah, saddud dzara'i itu dalam rangka ini. Jadi tidak masalahnya yang dilarang secara langsung, tapi bahkan apapun yang akan menuju kepada masalah itu dilarang oleh Islam. Makanya selanjutnya wasadda jami'i dzara'i illati qad tuaddi ila hudutsiha, menutup seluruh perantara yang dapat menyebabkan terjadinya muskilah atau khusumah. Sampai di baris terakhir itu semua yang kaitannya dengan ini akan dihukumi satu, kalau enggak makruh ya kedua haram. Yang kedua haram. Terus cara yang kedua, Islam dalam melakukan tindakan preventif mencegah masalah adalah ada di paragraf kedua. Tadi kelewat ya sebenarnya. Kama rokkazal Islamu ala tazkiyah. Yang kedua caranya adalah dengan tazkiyah. At-tazkiyah wa tahalli bi makarimil akhlaq wal bu'ti an radha'iliha. Memerintahkan pemeluknya untuk berakhlakul karimah dan menjauhi akhlak-akhlak yang tercela. Bagaimana bentuk tazkiyahnya? Satu ada di baris ketiga. At-targhibu fil i'rad anil jahilin. Anjuran untuk berpaling dari orang-orang bodoh. Kalau ada orang-orang bodoh, banyak omong, bacot aja, biarin aja, udah nggak usah digubris. Terus cara tazkiyah yang kedua ada di baris keempat ujung setelah Al-Furqan 63. Tsumma targhib fi tarkil mira' wal jidal. Anjuran atau dorongan untuk meninggalkan perdebatan dan debat kusir. Terus cara tazkiyah yang ketiga ada di dua baris dari bawah, paragraf yang kedua. Wat targhibu fis sa'yi lil islah. Anjuran atau dorongan untuk melakukan islah. Yang keempat, bentuk atau cara tazkiyahnya ada di baris paling bawah, atasnya garis itu. Idahu asasai ta'amul bainal mu'minin wa huma ar-rahmah wad-dhullah. Menjelaskan dua prinsip dalam bermuamalah dengan sesama mukmin. Apa itu dua prinsipnya? Ar-rahmah wad-dhullah.
kasih sayang dan rendah hati. Yang kelima, cara tazkiyahnya adalah dengan baris kedua setelah Al-Maidah 54, idahul ma'anil hakikiyah lirrajulah wasyaja'ah wal ghina wal iflas. Menjelaskan makna-makna hakiki dari kelelakian. Apa sih yang disebut dengan laki-laki itu? Apakah yang harus rambutnya gondrong? Apa yang harus merokok? Apa yang harus kalau malam keluar terus minum-minum pulang jam 1? Apa yang kalau naik motor harus geber-geber? Nah, wasyaja'ah dan keberanian. Apakah yang disebut dengan berani itu ketika dia nato tubuhnya? Kalau nggak pakai tato berarti nggak berani. Apakah keberanian itu maknanya pakai semir? Kalau nggak semiran berarti nggak berani. Wal ghina, makna dari kaya, wal iflas dan bangkrut. Itu tazkiyah yang kelima. Cara yang kedua, Islam dalam melakukan tindakan preventif pencegahan terhadap muskilah atau khusumah adalah dengan tazkiyah. Bentuknya ada 5. Cara yang ketiga tadi sudah dibaca oleh Subhan, at-ta'rifu bi ba'dhi lawazimil iman wa mutatallabatihi minas sifat. Mendefinisikan atau mengenalkan sebagian tuntutan-tuntutan keimanan dan konsekuensi-konsekuensinya. Jadi kalau kamu beriman, ya hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kalau kita suka naik motor yang bagus, harusnya kita juga suka kalau saudara kita naik motor yang bagus. Kalau kita suka pakai baju yang bagus, harusnya juga kita suka saudara kita pakai baju yang bagus. Kalau kita suka sehari bisa murojaah 5 juz, harusnya kita juga suka kalau saudara kita bisa murojaah sehari 5 juz. Kalau saudara kita nggak bisa, ya gimana caranya kita membantu dia? Itu bentuk dari hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Dan lain sebagainya itu disebutkan ada banyak contoh ya. Seorang mukmin itu laisal mukmin bitta'an wala billa'an walal fahish al badhi. Ayakunul mu'minu kadzaban? Apakah seorang mukmin itu mungkin untuk berdusta? Faqala la. Tuh. Kemudian cara Islam dalam melakukan pencegahan terhadap muskilah atau khusumah yang keempat adalah tadi juga sudah dibaca, kamarok kazal islamu ala muharabati ba'di sifat al-madmumah wallati takunu sababan fi iqa'il adawah wa buduran tanbutus syiqaq atau tunbitus syiqaq bainal muslimin. Fokus memerangi sifat-sifat tercela dan sebab-sebab permusuhan. Budur itu bibit, dan bibit-bibit yang akan menumbuhkan perselisihan di tengah kaum muslimin. Makanya kan dalam surat Al-Hujurat itu dilarang untuk suudzon, dilarang untuk tajassus, dilarang untuk ghibah, dilarang untuk namimah, karena semua itu nanti akan menimbulkan adawah di antara kaum muslimin. Jadi poin dari halaman 166 dan 167 itu tindakan preventif Islam supaya muskilah atau khusumah tidak terjadi ada 4. Dari ilmu muskilah awil khusumah qabla wuqu'iha, at-tazkiyah, kemudian at-ta'rif bi ba'di lawazimil iman wa mutatallabatihi, kemudian muharabatu ba'di sifat al-madmumah wallati takunu sababan fi iqa'il adawah. Sedemikian lengkapnya Islam melakukan tindakan supaya muskilah atau khusumah itu tidak terjadi. Tapi yang namanya manusia ya mesti ada aja masalahnya, ada aja cekcok dan ada aja perselisihan. Maka solusinya nanti ada di baliknya. Fadhol dilanjutkan. Kemudian selanjutnya itu cara memperbaiki atau jalan keluar dari permasalahan mereka. Diantaranya yang pertama itu menghadapi masalah dan tidak lari dari masalah tersebut. Kemudian yang kedua yaitu mampu menyelesaikan masalah dengan memberikan pencegahan yang sebenarnya. Isti'ab itu apa?
Istiab mana tak? Menyelesaikan. Memahami masalah secara mendalam, kemudian memberikan solusi yang tepat. Contohnya di sini kan apa? Sini saat orang Badui kencing di masjid. Hah? Orang Badui kencing di masjid. Nah, orang Badui kencing di masjid itu kan masalah. Para sahabat melihat solusinya apa? Ambilkan pedang. Tapi Rasulullah enggak. Ini masalahnya enggak bukan tidak bisa diselesaikan hanya dengan pedang. Kalau diselesaikan dengan pedang nanti malah timbul masalah baru. Rasulullah solusinya apa? Biar selesai dulu kencingnya. Kalau baru kencing diganggu nanti malah kemana-mana. Iya kan? Baru kencing diganggu nanti malah dia nyiprat kemana-mana kan. Biar selesai dulu kemudian disiram pakai air. Kan gitu. Kadang kita ketika melihat satu masalah itu perlu untuk melihat dengan mendalam dan detail. Jangan buru-buru, wah kayaknya ini diginikan aja anak ini memang nggak bisa. Kayaknya kalau nggak kita kuaplok malam-malam kayaknya nggak kapok dia, misalkan gitu. Jangan terburu-buru mencari solusi, menetapkan solusi sebelum memahami masalah dengan mendalam. Itu isti'ab. Terus yang ketiga, menyuruh kepada membuangnya, melakukan sesuatu tanpa persiapan dalam menghukumi sebuah masalah dan mewajibkan adanya dasar hukum. Ulang. Menyuruh kepada membuangnya, melakukan sesuatu tanpa persiapan dalam menghukumi sebuah masalah dan mewajibkan adanya dasar hukum. Ya. Menyeru untuk tidak terlalu cepat ikut campur menyeru untuk tarhil irtijaliyah itu kalau saya memahaminya itu jangan terlalu cepat untuk menyimpulkan al-hukm fil hukmi. Jangan buru-buru memvonis alal muskilah terhadap satu permasalahan. Wa wujubut tasabut itu wajib untuk melakukan tabayun. Klarifikasi, tasabut itu klarifikasi. Terus yang keempat, memerintahkan dengan menegakkan hukum Allah di dalam permasalahan. Wattibai hadiah Nabi, mengikuti petunjuk Nabi. Fi'ilajiha. Jadi dalam menyelesaikan masalah itu yang mengikuti bagaimana syariat Allah dan petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh yang paling baik kan itu ada di paragraf bawahnya itu. Bagaimana ketika para sahabat beliau itu saling cekcok, saling bertengkar. Ibrazu mahasini kulli torfin amamal akhor. Menunjukkan, menjelaskan kebaikan-kebaikan masing-masing pihak kepada pihak yang lain. Kan gitu. Misalkan ya Rifai berantem sama Hanif. Maka kita katakan sama Hanif, nih kamu tuh apa ndak ingat Rifai itu sudah gini. Sebutkan jasa-jasa baiknya. Pun gitu juga sampaikan ke Rifai, kamu apa nggak ingat Hanif itu orangnya kan yang paling sering traktir kita di kelas. Misalkan gitu. Iya Bang, iya Bang. Iya. Insyaallah. Traktir apa? Oh enggak. Misalkan gitu. Di sini kan contohnya gitu, antara sahabat Ammar dengan Khalid. Kan itu. Khalid dikasih tahu sama Rasulullah, kamu apa ndak ingat Ammar itu dia ahli Badr. Masa kamu mau bertengkar sama dia? Dia itu sahabat yang pertama-tama masuk Islam. Terus bilang sama Ammar, loh, Mar, kamu apa ndak ingat? Khalid itu kan saifun min suyufillah. Nah, akhirnya tidak malah komor-komor. Khalid itu aja ngomongin betul. Enggak gitu. Komor. Ya, Pak Hanif itu emang orangnya tuh kurus tapi mecece. Misalkan gitu. Lalu bilang sama Hanif, ya Nip, Rifai itu mentang-mentang orang Jabodetabek itu gayanya aja belagu, misalnya gitu. Ya enggak gitu. Terus lanjut. Yang kelima yaitu menyeru untuk patuh kepada kebenaran dan ridho terhadapnya. Ya. Jadi masing-masing pihak dikasih tahu untuk ridho dan tunduk kepada kebenaran. Terus yang keenam, menganjurkan untuk mengetahui kesalahan. Mengakui untuk mengetahui atau mengakui kesalahan bagi orang-orang yang salah
Itu dengan cara bertaubat nasuha. Nah, jadi untuk si pelaku dianjurkan untuk mengakui kesalahan dan bertaubat. Di samping itu juga kan ada wa'ad bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kalau untuk si pelaku dianjurkan untuk mengakui kesalahan, bertobat, mengiringi kesalahannya dengan kebaikan. Adapun untuk yang menjadi objek kesalahan atau yang disalahi, wat targhibu fil afwi wa qabulil udhri minat tarfil akhor. Pihak yang disalahi dianjurkan untuk memaafkan dan menerima uzur. Kamu itu udah salah, kamu harus ngaku, minta maaf sama dia, tobat, jangan diulang lagi. Ya tat, yang disalahi jangan dikompori. Lain kali kalau dia kampleng aja, jangan gitu. Ya dimaafkan ya, dimaklumi. Memang dia itu kadang seperti itu anaknya. Maklumlah, orang Jawa kan keras-keras orangnya. Ya Amri ya. Jadi ada berapa langkahnya? Jadi tadi kan berusaha untuk membendung masalah supaya tidak terjadi. Kalau setelah dibendung kok ternyata terjadi masalah, berarti solusinya, cara menyikapinya ada 6 langkah ini tadi. 1. Muwajahatul muskilah, 2. Isti'abul muskilah dan seterusnya. 3. Ad-da'watu ila tarhil irtijaliyah fil hukmi alal muskilah. Yang keempat, menggunakan syariat dan petunjuk Nabi. Yang kelima, menyeru untuk patuh dan tunduk ridho terhadap al-haq. Yang keenam, memerintahkan atau menganjurkan bertaubat bagi yang bersalah dan memaafkan bagi yang disalahi. Itu secara umum permasalahan dalam Islam itu seluruhnya di cover dengan cara seperti itu. Dari masalah yang paling rendah, paling remeh, paling kecil sampai urusan yang paling besar. Dan itu tidak ada satupun undang-undang buatan manusia yang bisa menyamai tingkat kekomprehensifan hukum Islam. Nggak ada satupun. Coba cari undang-undang negara mana yang bisa sama tingkat pencegahan dan solusi untuk mengatasi permasalahan. Ada apa enggak? Nggak ada, satupun nggak ada. Lanjut. Yang pertama yaitu tentang permasalahan al-mushkilatu talib ma'a ba'dahum ba'dah. Itu permasalahan. Ini baru kita fokus membahas tentang permasalahan yang terjadi sesama santri atau sesama murid. Lanjut. Yang pertama yaitu faktor-faktor yang faktor-faktor permasalahan murid itu terbatasi di dalamnya. Faktor-faktor yang bisa digunakan untuk membatasi terjadinya permasalahan antara sesama santri dalam halaqah. Enggak apa-apa, Subhan. Lanjut. Faktornya apa? Faktor yang pertama yaitu baiknya tempat dan kemuliaannya. Apa? Baiknya tempat dan kemuliaannya. Nah, jelaskan kepada santri kita betapa mulia dan tingginya wibawa halaqat Qur'aniyah. Halaqah kita ini halaqah yang mulia. Masa kita ini mengkaji Al-Qur'an tapi kok malah kita saling bertengkar, misalkan gitu. Terus yang kedua? Enggak paham ini. Yang kedua itu waqadasah, itu bawahnya enggak ada. Yang kedua itu waqadasatu hadzal ilm wa barakatihi. Ini menjelaskan betapa suci dan berkahnya ilmu yang dipelajari. Maka dari awal itu perlu dan penting ada semacam kayak ini adab untuk santri dan untuk asatid ya, kemarin usulannya Rifai itu kan. Untuk para pengampu itu perlu supaya ketika perjalanan nanti memang takzim, ihtiram kepada majelis, kepada Al-Quran, kepada ilmu itu betul-betul terjaga dalam halaqah. Terus kemudian yang kedua yaitu atau yang B, motif atau pendorong yang tersembunyi di belakang perselisihan murid. Nah, sebenarnya ada motif apa sih kok terjadi perselisihan di antara para santri, para murid? Nah, jebul ki setelah dikaji, diriset oleh beliau, setidaknya ada 4 nanti sebab utama yang menjadikan para santri itu terkadang bikin ulah atau bertengkar, ada cekcok, ada 4. 1. Yang pertama yaitu lemahnya pemahaman santri dalam kebiasaan halaqah dan tempatnya. Lemahnya pemahaman santri terhadap
terhadap tabiat halaqah dan kedudukannya. keduduk. Kalau di dalam halaqah ada santri yang menjulurkan kakinya dihadapkan ke ustadz. Kalau ada dalam halaqah itu santri yang ustadznya sedang berbicara tapi dia ngobrol sendiri, cekakaan sampai terbahak-bahak. Kalau ada santri dalam halaqah meletakkan Al-Quran itu di lantai misalkan, atau buat alas nulis, itu motifnya nomor satu ini. Nanti ada sih. Yang kedua, kecintaannya dalam nampak dan menempatkan yang diinginkan. Senang untuk tampil dan isbatul wujud, eksistensinya tuh pengen diakui. Kalau bahasa kita ya caper lah, pengen dianggap gitu loh. Terus itu yang ketiga itu adanya masalah di lingkungan dan kehidupannya yang dialami oleh murid. Nah, masalah kekeluargaan biasanya, masalah keluarga yang ketiga ini. Bi'iyah itu lingkungan, kemudian ma'isyiyah itu ya kehidupan, maksudnya keluarga. Yang keempat, sifat murid yang terwarisi dan tabiat aslinya murid. Sifat warisan dan tabiat atau ya tabiat gawan lah, sifat-sifat gawan. Pemalu, kita lihat ada santri itu yang sukanya tuh cerewet banget, ngomong terus. Itu dia nanya kita jawab, nanya lagi, kita jawab, nanya lagi. Terus gitu sampai nggak selesai kan, sampai teman-temannya jengkel. Ada yang gitu, ada yang pemalu banget. Setoran itu, kenapa? Enggak Ustaz. Hafal nih Ustaz ya. Saya enggak lancar setorannya. Ada yang gitu. Ada yang pemalu kan. Ada yang ngablak, tahu ngablak ya? Kalau ngomong itu pokoknya enggak ada remnya. Enggak ada filternya, keluar semua. Mau sama ustadz, mau sama temen, pokoknya keluar semua. Kamu tuh loh, katanya bau banget sih, udah mandi belum? Misalkan gitu. Nah, ada yang ngablak kayak gitu misalkan, itu kan gawan itu. Ini kan gawan. Terus yang selanjutnya yaitu permasalahan murid dan cara menanganinya dengan mengikutkan motif di bawah ini. Nah, tabaan lidawafi as-sabiqah itu berdasarkan motif-motif yang sudah disebutkan sebelumnya. Ya. Lanjut, enggak apa-apa. Yang pertama itu. Binisbati lidda fi'il awal, ketemu paragraf ketiga? Ya. Ketemu ya? Nah, binisbati lidda fi'il awal, lanjut. Itu lemahnya kemauan murid dalam mengikuti halaqah dan dalam kewajiban menghormati guru dan temannya. Ya. Contoh-contoh kasusnya? Yang pertama itu banyaknya senda gurau dan bermain-main. Yang kedua itu tidak sopan. Tidak sopan apa? Kepada guru. Yang kedua, yang B. Yang B. Yang B. Duduknya tidak sama di dalam halaqah atau di depan guru. Nah, duduknya tidak rapi. Ya, berpencar-pencar. Tidak sesuai dengan adab. Terus yang Jim? Salahnya cara interaksi kepada guru atau kepada teman. Nah, ngomong sama gurunya, sama ustadznya tapi teriak-teriak misalkan. Terus? Setelahnya itu kesalahan ketika berinteraksi dengan Al-Quran, dengan misalkan memegangnya, membawa Quran tapi dicangking. Kan kayak nyangking novel kan. Kalau novel cangking aja nggak apa-apa. Udah nggak punya sekarang ya? Wahamlan, imsak memegang ya, menyentuh ya. Imsak tadi itu menyentuh, maksudnya tidak wudhu tapi megang Al-Quran. Hamlan itu membawa, wawad'an fi makanihi, apa? Menaruh Al-Quran, taruh paling bawah, atasnya buku, atasnya ada Pepsodent, ada sampo, ada sabun misalkan. Terus al-ilaj, solusinya bingung. Tanggung jawab dibebankan kepada mu'alim terlebih dahulu. Nah, tanggung jawab pertama kaitannya dengan ini itu ada di pundaknya mu'alim. Artinya apa ya? Solusinya kan kalau memang permasalahan seperti itu berarti kan dia nggak paham. Solusinya tidak perlu antum baca, tidak masalah, tak kasih tahu langsung. Solusinya antum tulis, memberi pemahaman dan pengertian kepada santri dari sejak awal.
dari sejak awal. Sebelum masalah itu terjadi harus sudah dipahamkan dari awal. Nah, gitu. Kita itu pernah mendapati ada di satu tempat, mungkin memang dari awal tidak dijelaskan betapa mulia, tinggi, dan terhormatnya Al-Quran, dan bagaimana bahayanya kalau meletakkan Al-Quran itu tidak pada tempat yang semestinya. Itu semua siswa, semua siswi itu kalau membawa Al-Quran, meletakkan Al-Quran itu, selesai membaca Al-Quran taruh di lantai. Iya, ditaruh di lantai. Kita pernah mendapati ada satu tempat yang seperti itu. Itu untuk mengantisipasi yang seperti itu harus dikasih tahu dari awal. Terutama mungkin seperti SMA IT. Kalau SMA itu anak-anaknya sebelumnya udah SMP IT, sebelumnya juga SD IT. Nah, harusnya sih sudah paham adab tentang itu. Apa sih SMA IT? Sekolah menengah atas. Bukan Islam teroris ya. Islam terpadu. Ya. Terus yang kedua langsung. Masalah ini langsung. Hah? Langsung masalah ini. 172, halaman 172 baliknya. Amma dafi hubbil zuhur. Oh ini. Oh iya, ada satu lagi poin yang perlu diperhatikan itu. Paragraf kedua halaman 172 itu. Atasnya amma dafi 172 baliknya. Wa inna luju'al mu'allim, dan seterusnya itu intinya gini. Jangan terburu-buru menghukum santri, menghukum murid sebelum dikasih tahu. Sebelum dikasih tahu. Ya seperti yang kemarin sudah kita bahas itulah. Jangan sampai santri atau murid itu tidak tahu kalau itu salah, tapi kemudian langsung kita hukum. Kecuali kalau dia pura-pura nggak tahu atau ngeles, ya itu udah lain lagi. Kalau santri biasanya sih ngelesnya pinter. Enggak kok Tat, kan nggak apa-apa. Loh kan sudah diumumkan nggak boleh. Yang nggak boleh kan kalau Tat, yang diambil yang umumnya. Kalau rincinya nggak apa-apa. Jadi memang harus detail kalau nyampaikan itu. Nggak boleh A, B, C, D, E, F, G disebutkan semua. Kalau secara umum berarti kalau ini boleh, ini boleh, ini boleh. Ngelesnya biasanya kan gitu kan. Yang kedua, amada fi uhub, itu pendorong kecintaan yang nampak dengan jelas dan tetap di dalamnya. Wa isbatu dzat, itu eksistensi diri, ya ingin dianggap lah. Dan maka motivasi yang sifatnya fitrah dimiliki. Maka motivasi yang sifatnya fitrah dimiliki oleh seluruh manusia. Nah, manusia secara fitrah itu emang ya seneng kalau ditampilkan, ya kan? Ya. Seneng kalau dianggap berjasa, itu kan? Yashtaddu, dan hal itu akan lebih kuat ketika dia menginjak waktu masa dewasa. Nah, masa dewasa, murahaqah. Kalau dulu pas kita belajar tarbiyah ta'lim, murahaqah itu diterjemahkan dengan masa pubertas. Ya, biasanya anak-anak kelas 3 SMP, kelas 1 SMA, kelas 2 itu masih masa-masa pubertas biasanya. Masa pubertas itu gimana sih? Mencari jati diri. Mencari jati diri. Makanya selanjutnya itu kan fa'inal murahiq ala abwabi rajulah. Orang yang sedang dalam masa dewasa, ABG atau pubertas itu ala abwabi rajulah, sedang berada di ambang pintu kedewasaan. Belum dewasa, baru permulaan dewasa, makanya labil mereka, ya kan? Makanya labil. Mungkin dulu antum mengalami ketika kelas 3 MTS, kelas 1 SMA itu dorongan nafsu kita pokoknya pengen bikin ulah aja. Seneng kalau melanggar itu harus dihukum, itu seneng, ya kan? Wa yata'ni fi nadharihi, karena dalam pandangan dia itu dia sangat memperhatikan al-istiqlaliyah wa hurriyatur ra'yi. Kebebasan dan istiqlaliyah itu kan merdeka. Kemerdekaan dan kebebasan berpendapat. Anak-anak pubertas kan inginnya bebas, enggak pengen diatur. Kalau diatur itu pokoknya berontak. Senangnya kan gitu. Lidza fa inna mu'dhama sulukihi nasyi'un an rugbatihi fi itsbati syakhsiyatihi. Oleh karena itu maka mayoritas atau kebanyakan, mu'dham itu kebanyakan, sulukihi tindak tanduknya
Nasyiun itu berangkat atau tumbuh an rugubatihi fi, dari kecintaan dia terhadap isbati syakhsiyatihi, eksistensi dirinya. Kan? Sedang mencari jati diri, maka apa yang dikerjakan itu ya coba-coba kan gitu. Rokok itu gimana sih rasanya? Katanya kok kalau orang ngerokok itu kok keren, bener nggak sih? Beli rokok, nyoba, kan? Batuk dulu, kan gitu kan? Kok kayaknya orang itu rambutnya dipotong sasak kayak gitu, keren ya? Cobaan, potong sasak, kan? Potong sasak. Kalau sekarang udah agak ngetren ya, dulu kan ngetrennya kan di gini kan ya. Kalau sekarang udah nggak ngetren. Emang tren beda masa itu beda lain-lain kan gitu. Makanya bawaannya anak-anak yang masih pubertas ini memang dia tuh caper, suka bikin ulah. Faktornya apa ya? Karena pengen itu tadi, dia pengen dapat perhatian, pengen kelihatan di hadapan orang banyak. Terus kemudian masalah yang timbul langsung bawahnya. Dan masalah yang timbul di dalam motivasi kecintaan yang nampak yang dimiliki oleh murid. Yang pertama itu menjauhnya murid di sekitar tempat dekat guru. Menjauhnya murid di sekitar tempat dekat guru. Gimana? Ini Yahya Translate apa? Yahya Translate. Wah, umumat gitu ya. Sulit menjelaskan. Terjadi perselisihan di sekitar tempat yang dekat dengan guru. At-tanazu' itu kan perselisihan atau sengketa. Terus yang kedua, ini di antara contoh kasusnya ya, yang dibikin ulahnya oleh si Murohik ini. Yang kedua, kebersamaannya Ustadz dalam tugasnya. Musyarakatul ustadz fi wadhifatihi ahyanan birraddi ala zumalaihi au bitadakhul fi ma la ya'nihi. Musyarakah sebenarnya maknanya positif ya, bersekutu. Tapi di sini konotasinya negatif karena emang ini kan menjelaskan tentang masalah. Musyarakah di sini kalau saya boleh terjemahkan itu dia ikut campur terhadap ustadznya dalam tugas yang sebenarnya tugasnya ustadz. Birraddi ala zumalaihi, temennya nanya, ustadznya belum jawab, dia udah jawab. Karena itu tadi emang dia caper, pengen dilihat. Paham ya? Kan gitu. Au bitadakhul fi ma la ya'ni, atau ikut campur dalam hal-hal yang dia tidak ada urusan dalam hal tersebut. Ya inginnya tuh temennya sedang ngobrolin apa sih? Sok-sok tahu gitu kan. Oh iya, itu. Gitu. Sukanya tuh gitu kalau anak-anak Murohik itu. Terus melakukan pencegahan untuk menarik perhatian. Ya, ifti'alul mawaqif, overaktif lah. Overaktif lijad bil angdor, supaya dilihat. Caper itu tadi. Terus yang selanjutnya itu lemahnya perhatian dalam perkara guru dan taujih. Dhu'ful istijabah itu dia kurang perhatian, kurang memenuhi panggilan atau perintah-perintah guru dan arahan-arahan guru. Karena itu tadi dia pengennya bebas, pengennya merdeka. Maka definisi bebas dan merdeka itu harus dipahamkan dengan benar kepada dia. Cara mengatasi anak-anak Murohik itu gitu. Kalau tidak diberikan pengertian yang tepat terhadap makna merdeka dan bebas, ya sudah, nanti dia bebas betul nanti. Makanya ada istilah pergaulan bebas itu ya karena tidak didefinisikan dengan baik dan benar. Kan gitu. Solusinya, seorang guru ikut merasakan murid dengan memperhatikannya dan mempersilahkan dia untuk menampakkan kemampuannya dan hobinya. Ya, hobi atau kemampuan. Intinya sebagai seorang guru, karena kita tahu dia itu pengen menonjolkan kemampuan dia, maka kasih ruang, buatkan media, kasih program, kasih kegiatan yang di situ dia memang bisa show
bisa menunjukkan kebolehan dia. Paham maksudnya? Karena masa-masa ini ketika dia punya banyak ide, punya banyak improvisasi, punya banyak kreativitas, kemudian kita bangun tembok yang tinggi di depan dia nggak akan nyari jalan lain, karena dalam pandangan dia jalan saya ke depan. Bisa-bisa tembok itu nanti akan dipukuli terus sama dia sampai roboh. Iya, anak-anak murohik itu tidak untuk dikekang, tapi diarahkan. Gitu caranya. Anak kalau di pesantren yang tingkat SMP SMA-nya digabung kan kelas 1 sampai kelas 6. Biasanya dialami oleh anak-anak kelas 3 dan kelas 4. Itu biasanya gitu. Dalam hal ini biasanya akan kelihatan kontras antara anak-anak yang antara santri yang masuk sejak lulus SD dengan santri yang masuk pesantrennya ketika sudah lulus SMP atau tahasus ya. Itu akan nampak di situ nanti. Apa semua yang lulusan SD langsung masuk pondok tidak bisa menemukan jati diri dan kedewasaan yang baik, Ustaz? Tidak semua. Sebagian ada yang bisa menemukan jati diri yang baik, tapi sebagian lain tidak bisa. Nah, di antara faktornya ini tadi kurang bimbingan, atau justru malah kenakalan dia itu dianggap sebagai sesuatu yang bocah ya kan, wah, jian tenan, waploki misalkan atau apalah gitu. Jadi dikasih ruang untuk tampil dan menunjukkan kemampuan dia. Nah, gitu. Terus di paragraf kedua itu ada solusi yang bagus sekali. Paragraf berikutnya wala'alla itu. Guru membantu dalam kebersemangatannya dan mencurahkan perhatian tambahan dalam permasalahan ini, dikarenakan permasalahan ini adalah permasalahan yang menumpang. Loh. Ini paragraf bawahnya wala'alla kok. Bawahnya lagi. Hah? Iya, bawahnya lagi. Mana? Yang wala'alla min khairil asalib. Yang mana? Wal ilaj kan paragrafnya yakunu bi isyar. Ketemu enggak? Iya, ini. Bawahnya wala'alla. Enggak tartiin. Oh, ya. Di situ malah poinnya bagus. Wala'alla min khairil asalib al-muttaba'a fi muamalati thalib al-murahik, di antara metode yang paling tepat untuk dijalankan dalam mempergauli atau bermuamalah dengan santri yang dalam fase murahik, huwa uslubul musahabah. Metode musahabah. Apa metode musahabah itu? Pendekatan. Persahabatan. Sohib kan? Iya. Persahabatan. Wa yakni